Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini hadir bersama saya seorang narasumber yang tidak asing lagi, Bapak Tung Desem Waringin, seorang pakar marketing dan juga motivator. Selamat siang, Bapak Tung. Selamat siang, Pak Frans. Sehat ya, Pak? Sehat, kuat, bersemangat pagi, siang, dan malam. Saya senang nih kalau dia semangat seperti ini. Pak, Ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya tertarik dengan nama Bapak nih, Pak. Ya. Tung Desem Waringin. Ada makna tertentu nggak, Pak, dari nama itu? Jadi orang tua itu sejak lahir itu, Tung itu kan nama keluarga. Desem karena lahir di bulan Desember. Ada orang namanya Agus, tapi jarang sekali yang namanya Desem. Desi ada sih gitu ya. Tapi ini Desem. Terus kemudian Waringin tuh diharapkan seperti orang tua saya, seperti saya pohon beringin, ngayomin orang banyak begitu ya. Oh, berarti cita-cita orang tuanya tercapai dong, Pak. Mudah-mudahan. Semoga gitu ya. Masih proses, masih terus perjalanan ya. Iya, Pak. Ini Bapak ini kan selain terkenal sebagai motivator, Bapak juga ya sebagai pakar marketing nih, Pak. Kira-kira kalau dari 10 tahun terakhir perbedaannya apa? 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun sekarang Jadi, yang sekarang ini terkait dengan Oh, sangat berbeda. Misalnya contoh, hari ini orang pasang baliho. Yang nonton siapa? Mohon maaf gitu ya, driver gitu. Yang nonton driver. Yang di belakang nggak nonton WA. Jadi seperti itu. Dulu orang istilahnya pasang iklan di koran. Nah, sekarang yang langganan koran itu tinggal berapa? Kayak saya sejak lahir itu, sebetulnya orang tua saya sudah langganan koran. Tetapi sejak saya 3 tahun yang lalu sudah tidak langganan lagi karena semua beritanya sudah di sosial media. Terus kemudian dulu orang kalau siaran radio harus istilahnya pergi ke radio bayar gitu ya. Sekarang malah jadi yang namanya Instagram, yang namanya YouTube, yang namanya TikTok jangan ditanya gitu loh ya. Terus kemudian ya media sosial. Bahkan kita pun bisa membuat marketing kita sendiri gitu ya, langsung upload. Dan kalau dulu misalnya gini, kita masuk iklan di majalah. Kalau mau memperbaiki berapa lama lagi? 1 bulan lagi, orang majalahnya tiap bulan. Jadi, waduh, ini hasilnya tidak bagus, sebulan lagi. Ini. Kalau koran, hari ini didesain, besok keluar, ya mungkin 2-3 hari lagi baru bisa masuk. Kalau sekarang kan hitung menit. Anda iklan di Facebook, bahkan langsung bisa 2. Bandingkan A, bandingkan B. Hasilnya seperti apa? Facebook Ad Anda. Oh, ini responnya lebih bagus. Yang ini turunin aja yang dananya ini. Bahkan Anda bisa bandingkan 3 instan. Dan kalau dulu kita pasang iklan misalnya ya. Pasang iklan itu kan siapapun yang baca. Kayak di baliho, di koran siapapun yang baca. Target market kita, tapi kalau sekarang kan kita bisa target market. Orang yang baru pulang dari luar negeri, oh bisa loh. Orang yang punya penghasilan sekian, bisa loh. Yang daerah segini, bisa loh. Kenapa dulu iklan boros? Misalnya pasang iklan TV, senasional. Nah, apakah target market kita nasional? Saya restoran di satu tempat ini, susah gitu loh ya. Jadi sekarang the last 10 years ini perubahannya luar biasa dahsyat. Jadi tadi pagi misalnya ada satu radio yang konsultasi ke saya, Pak Tung, ini gimana ini? Sekarang kita jauh yang pasang iklan betul karena pandemi, karena ya, tapi kembali lagi ya memang orang bisa buat radionya sendiri kok. Kayak saya, talk show. Mungkin yang dengerin di radio dengan yang mendengerin di Instagram saya live lebih banyak yang Instagram saya live kan. betul, gitu ya. betul. Jadi terasa sekali bedanya, Pak. terasa sekali bedanya. Nah, ini Pak, ini karena kaitannya kita concern juga dengan pengembangan UMKM. Kira-kira dari sekarang ini program marketing yang pas untuk UMKM, terutama yang kecil-kecil ya Pak ya, yang mikro, yang selama ini mungkin mereka dari tahapan berjualan biasa, mulai belajar untuk berjualan secara online, digital. Kira-kira cara marketingnya yang pas buat mereka seperti apa, Pak? Cara marketingnya itu adalah produknya dulu. Jadi produk itu harus ada 3 hal. 1, punya manfaat nyata. Yang kedua, bisa dipercaya. Yang ketiga, punya perbedaan dramatis. Nah, rata-rata UMKM itu ketika buka usaha, bukan hanya UMKM sih, bintang film juga sama. Ketika buka UMKM juga, gitu ya. Jadi misalnya buka restoran, ya pokoknya buka kafe, semuanya ikut buka kafe. Perbedaan dramatisnya apa? Oh, yang punya bintang film A, yang bintang film B. Tapi sama-sama bintang film. Terus, next, apa perbedaan dramatis Anda? Apa manfaat nyatanya Anda? Jadi, rata-rata orang buka bisnis itu, tantangannya salah satunya adalah yang paling parah adalah cari uang. Boleh nggak cari uang? Boleh. Loh, kalau Anda bisnis nggak dapat uang, terus sosial, terus kan nggak. Tetapi kalau Anda nggak bawa manfaat, apa manfaat bisnis Anda dengan pada orang lain? Ada orang tanya, Pak Tung kenapa sih kok di era pandemi Pak Tung jualan properti bisa lancar-lancar, sukses-sukses saja begitu ya. Kita di Batam launching jam 12 malam Pak gitu ya. Bisa laku 96 miliar. Loh, kok bisa? No, caranya bagaimana kok bisa seperti itu gitu. Karena saya bilang, 1 punya manfaat nyata. Banyak orang developer sibuk apa? Bangun Pak. Mau menangnya sendiri toh.
misalnya bangun villa, ya kotak, view-nya villanya orang lain, maksimal terus, tidak ada gini. Loh, kalau saya kan enggak, no. Ada fasos-fasumnya yang luar biasa, jadi ada dia kolam renangnya 3.200 meter, nah kan gitu loh. Terus harganya, banyak orang kan cari menang sendiri. Oh iya, kalau bisa setinggi langit, ya tobat kan gitu ya. Oh kemarin saya dengan keuangan juga Pak, jadi Kementerian Keuangan yang balai lelang gitu ya. Nah, jadi saya beberapa kali kan sudah yang aset diambil alih oleh negara gitu loh ya. Nah, itu kan suruh bantu di Sentul, bukan Sentul, di Bogor, di mana, itu Sentul kanan, di Bogor sebelah kiri itu ada. Nah, sama, dari desainnya saja sudah kepengen menang sendiri menurut saya. Jadi ketika mendevelop itu tidak ada, ya maunya menang sendiri. Mintanya harga tinggi, minta gini, oh ya karmu, siapa yang beli gitu ya. Jadi rata-rata orang tidak memikirkan manfaat. Kalau Anda UMKM atau apapun, pikirkan manfaatnya apa yang untuk yang beli. Ketika Anda restoran, apa perbedaan dramatis dengan orang yang lain? Manfaat nyata dan bisa dipercaya. Enak menurut Anda atau menurut orang lain? Kan gitu loh ya. Kalau berdasarkan survei, top. Terus kemudian dekat itu termasuk punya perbedaan dibanding orang lain. Tapi kalau hanya dekat saja, orang lain ikut-ikut buka di Anda, so buat gitu loh. Saya juga punya UMKM Pak, kan saya bangun laundry gitu ya. Tapi sekarang jadi usaha UMKM, usaha menengah kecil miliaran kan gitu ya. M-nya yang terakhir miliaran kan gitu. Loh kok bisa? Ya karena kami punya nilai tambah. Lebih cepat, 1 jam jadi. Terus kemudian lebih bagus mesinnya, karena kita pakai mesin yang terbaik, bukan mesin odong-odong kan gitu ya. Jadi bahkan ada virus pun mati Pak, ada penyedot debunya, ada begininya, jadi panasnya luar biasa. Jadi maksudnya itu ada nilai tambah yang lebih. Dan itu pun, terus saya, apa nilai tambah perbedaan dramatis? Kalau sama beli mesin, orang bisa beli mesin yang sama. Sekarang saya masukin ke perusahaan, saya mau mesin yang ala tempat saya sendiri. Yang mesin saya lebih murah dan lebih bagus. Orang lain tidak boleh. Mereknya kita merekin sendiri, boleh nggak? No? Kan kita setelah terjun di bidang itu, inovasi sangat-sangat penting. Jadi contohnya gini, ada orang misalnya jualan pempek. Ya sudah, semua jualan pempek. Perbedaan dramatis dengan pempeknya orang lain apa? Oh, tempat saya paling enak Pak, silahkan. Jadi perbedaan itu, either Anda paling murah, paling bagus, atau paling cepat, apa? Lebih bagus, lebih murah, atau lebih cepat? Nah, lebih bagus. Nah, kalau Anda bisa, biasanya Anda fokus satu aja boleh lah. Lebih bagus, nggak usah lebih murah, oke gitu ya. Tapi kalau Anda bisa 2, oh, Anda jadi lebih bagus, lebih murah, loh, lebih jos lagi gitu loh ya. Kayak saya bangun perumahan sekarang. Bagaimana kita fokus lebih bagus, lebih murah? Inovasi. Jadi inovasi, kayak Anda misalnya empek-empek, Anda hanya empek-empek, so what gitu loh. Kalau Anda misalnya empek-empek kami menggunakan daging salmon, misalnya ikan salmon dan ikan patin, yang lebih begini ada omega 3-nya, Anda menceritakan nilai perbedaan dramatis Anda. Nah, menunjukkan bisa dipercaya. Tidak enak, uang kembali 100% loh. Dari situ bukan lebih mudah memarketingnya Pak ya? Ya. Jadi ketika Anda produknya itu menunjukkan bisa dipercaya, menunjukkan perbedaan dramatis, Anda ceritakan, Anda kan jauh lebih ini. Kemudian, untuk berjualan, marketing, itu konsepnya sebetulnya kalau secara sederhana, perlu, pengen, dan percaya. Kalau orang tidak perlu, tidak pengen, tidak percaya, nggak mau beli, Pak. Sederhana sekali gitu loh ya. Nah, pertanyaan, untuk percaya, tadi Anda jual tuh, hasil penelitiannya, gini, testimoni, bukti, dan kemudian istilah testimoni, bukti, dan istilahnya reputasi, Anda jual. Kami sudah tahun sekian. Kalau Anda baru, nah mungkin gandul orang yang bisa dipercaya gitu, atau gandul penelitian yang bisa dipercaya. Itu percaya berarti Anda jual testimoni, jual bukti, dan jual satu yang namanya reputasi. Yang kedua, kalau Anda perlu, jual masalah. Orang kalau nggak bermasalah, nggak perlu. Emangnya kepikirin, Anda jual apa? Makanan. Oh ya, kalau saya sungkan sih, karena yang jualan Pak, misalnya Pak Frans, jualan siapa, saya sungkan, ya beli itu karena sungkan. Apakah beli rutin? Belum tentu. Tapi kalau saya perlu, saya akan beli rutin. Nah, perlu ini sebetulnya jual masalah. Contoh hari ini kalau orang jualan properti, nih, kalau saya jualan, ya saya jual masalah. Yakin duit Anda masih tetap daya belinya? Ayo, gitu loh ya. Setiap resesi, setiap krisis, kalau dari keuangan, tolong saya dicek gitu ya, kalau saya salah, setiap resesi krisis selalu terjadi inflasi. Ya atau enggak? Dan inflasi jauh lebih besar. Sekarang saya tanya nih, besi naik 133%, sekarang sudah katanya 200% lebih. Kalau besi naik, kira-kira properti naik enggak? Harusnya naik. Nah, ini kan sederhana sekali tuh. Komoditi yang namanya, nah ini namanya menjual masalah, Pak. Ketika Anda menjual masalah itu, sell something yang kamu nggak beli, bener nih. Duitmu mau ditaruh bank aja. Nah, kalau luput target market ya mohon maaf. Tapi kalau kita tepat target market, ya Anda jual masalahnya. Kalau nggak beli apa gitu loh ya. Nah, kemudian berikutnya pengen.
Kalau pengen tuh jual peluang. Anda menciptakan peluang, Anda menciptakan paket hadiah, menciptakan paket diskon, menciptakan, lupa bagaimana diskon? Ya susah ngomong kita. Orang sekarang sudah mepet. Kalau saya senang naikkan harga, saya bisa diskon, bisa hadiah daripada saya marginnya terlalu tipis. Rata-rata orang terjebak dalam pikirannya sendiri. Oh, kemarin saya diskusi sampai malam sama asisten saya, sama staf saya, begitu loh. Nah, kalau misalnya pajak, ini ngomong kita pajak. Pajak itu kan cuma Anda rela atau enggak? Betul enggak? Rela caranya gimana? Loh, kalau memang harus kena PPN, ya dinaikkan aja 10%. Gitu aja kok repot. Oh, saya enggak rela Pak, dipotong 10%. Anda enggak dipotong, woi. Anda menaikkan 10%, yang bayar customer-nya kok. Betul, ada tantangan. Sebelah enggak bayar itu Pak, kami ada tantangan. Nah, kalau dari saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Frans, ya whistleblower dikasih hadiah aja Pak. Maksudnya apa? Suruh ngelaporin sebelahnya, dirahasiakan, dapat dendanya. Itu kan memasyarakatkan pajak. Tetapi itu kan istilahnya, kalau memang kategori kena PPN, ya ayo gitu loh ya. Ditambahin aja. Jadi tambahin aja selesai. Jadi cuman dalam hal ini banyak orang cara berpikirnya tadi, wah Pak kalau diskon kita marginnya terlalu tipis. Ya Anda boleh naikkan harga atau masuk enggak boleh. Pak saya ngasih hadiah enggak punya budget. Jadi naikkan harga kan bisa gitu loh ya. Jadi banyak cara yang sebetulnya memungkinkan Anda, kayak saya misalnya, dana marketing orang jualan properti jualan apa? Dana marketing 3%. Saya enggak pernah senang. Mending dana marketing 12%. Loh, kalau 3% Anda ngasih komisi agen sudah berapa, untuk koar-koarnya berapa untuk ngasih dana marketing 12%, selesai kan gitu loh ya. Jadi kungfunya lebih banyak. Nah, kalau boleh saya share buku saya Marketing Revolution ya. Jadi secara sederhana kalau satu kata itu penawaran. Jadi marketing itu adalah Anda menawarkan. Kalau Marketing Revolution saya dalam 2 kata, penawaran yang menarik. Kalau 3 kata, penawaran menarik banget. Kalau setengah kalimat, Marketing Revolution adalah membuat penawaran menarik banget, orang nggak mau beli, kesannya goblok luar biasa, selesai. Menarik. Nah, kalau Marketing Revolution saya dalam bentuk lengkap gitu ya, terdiri dari apa sih? 400 halaman tadi. Marketing saya adalah membuat penawaran yang menarik. Gini, kalau Anda belum laku, 1 di antara 5 pasti miss. 5 ini aja gitu ya. Penawaran Anda sudah menarik nggak? Menarik menurut Anda atau ada perbandingannya? Ya, Anda kan gini, misalnya kayak tadi salmon itu 1 kilonya sekian ratus ribu. Nih kami untuk percobaan pertama, untuk 10 yang pertama, cuma sekian ribu jadi diskonnya. Jadi ada perbandingan menarik. Orang jual properti kemarin di yang balai lelang nanya saya, lu, lah problemnya Anda jualan properti gundulan enggak menarik. Penawaran, dijual properti. Nah, ini kan enggak menarik. Coba dikasih gini, dijual properti, dijual cepat, butuh uang banget, sudah lebih menarik enggak? Oh, orang mencium bau darah katanya. Kalau ikan hiu mencium bau darah. Kalau Anda nih, dijual cepat, butuh uang banget, terus kemudian begini, sebelah 5,4 miliar, saya 2,4 miliar. Loh, nah, sebelah kan propertinya, selalu selalu orang minta lebih tinggi. Aneh aja gitu ya, properti itu selalu tidak standar itu. Terus kemudian, atau Anda misalnya enggak bisa, Anda buat kerjasama sama bank. Kemarin kan ada sponsor-sponsor bank, saya bilang sama bank, dijual properti, kemudian sama banknya kerjasama. Bang, gini, orang itu lebih mahal sedikit, enggak apa-apa, asal cicilannya mampu. Betul toh? Saya hubungin bank, Pak, kalau saya jual gini, begitu ada orang beli, tenang Pak, ini cicilannya cuma 4 juta. Kita didukung oleh bank A, B, C, D, E. Lu banknya mau dukung dengan senang hati. Ada sih bank yang enggak senang. Lu nanti kalau enggak cocok, ya jangan dikasih kredit loh, ya Anda analisa dulu dong gitu ya. Tapi balik lagi, penawaran Anda kalau belum laku, ingat, penawaran Anda mungkin enggak menarik. Menarik itu selalu dibandingkan dengan kanan dan kiri. I'm so sorry. Why I must buy from you? Kenapa enggak dari orang lain? Sama-sama empek-empek, kenapa dari Anda? Kenapa enggak dari orang lain? Oh, empek-empek kami lain, Pak. Kami bukan hanya ikan biasa, kami ada ikan bandeng, Pak. Rasanya, oh jangan tanya. Kami variannya ada 5. Jadi orang jadi kepengen tahu. Kemudian penawaran menarik. Yang kedua, sudah bisa dipercaya belum? Kalau di Marketing Revolution, percaya itu ada 10. Salah satu yang terbaik, money back garanti. Jadi apalagi ada UMKM. Lupa lah nanti kalau semua mengembalikan, berarti produk dan jasamu jelek banget. Tingkatkan diri gitu loh ya. Jadi harus bisa dipercaya ada. Bagaimana membuat penawaran menarik? Ada 12 cara Pak, langsung. Misalnya dikasih hadiah, dikasih paket. Misalnya dijelaskan cara pembuatannya. Dijelaskan cara pembuatannya aja beda bumi dan langit. Jadi mereka ada pengalaman. Jadi di sell experience-nya, who tell the best story win. Jadi
Jadi sometimes sama, tapi Anda ceritakan. Detailnya Anda perbedakan. Misalnya laundry saya gitu. Laundry, misalnya. Laundry murah, Rp 10.000 per 7 kilo. Kita ganti detailnya, Pak. Dengan cara yang berbeda. Jadi lebih menarik kok. Laundry termurah di Indonesia. Rp 1.400 per kilo. Loh, sama aja toh. 10.000 per 7 kilo sama ya 1.400 per kilo kan sebetulnya sama aja, tapi termurah di Indonesia. Itu kan sudah langsung what? Jadi cara Anda cerita menarik aja sudah beda bumi dan langit. Bisa dipercaya penawaran menarik nggak? Bisa dipercaya nggak? Yang ketiga, disampaikan dengan cara yang tepat atau enggak? Kayak tadi. Caranya itu ada 13 gitu ya. Jadi kalau Anda diskon, kadang Anda tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan harga diri sendiri. Saya sekian, ini harga pandemi jadi sekian. Nah, jadi Anda bandingkan dengan, kayak saya jualan tuh, ya pasti harus ada perbandingan. Kalau enggak, why I must buy from you? Gitu. Jadi perbandingannya sebelah kami menggunakan 10 cara untuk membersihkan begini, untuk mencuci gini. Kami hanya menggunakan daging, kalau misalnya sate kambing, khas dalam, yang paling lunak. Oh, kambing kami, ya ini pencinta binatang, mohon maaf. Kemarin saya baru makan sate kambing di Bandung itu, wah, dia keren juga. Jadi, Pak, kami hanya kambing yang sungguh-sungguh muda. Maksudnya muda itu di bawah sekian bulan. Jadi ini empuknya luar biasa. Yang tua dikit kita tidak mau. Kemudian kami khusus hasil. Nah, apa bedanya dengan Anda? Nah, terus kemudian jadi yang ketiga itu cara menyampaikannya harus tepat. Misalnya harga terbalik hasilnya beda loh, Pak. Maksudnya begini. Harga Anda jual sama-sama harganya misalnya 300. Harga pasaran itu 500. Sebetulnya Anda kan lebih murah tuh. Tapi kalau Anda menyampaikannya dengan cara yang salah. Misalnya, saya harganya 200. Setelah orang datang, oh mohon maaf, saya salah jadi 300. Walaupun Anda lebih murah daripada pasaran. Orang tetap kecewa. Tapi kalau caranya misalnya begini. Tadi kan 300. Anda bilang, kami 350. Yang datang banyak tuh. Hari ini juga yang beli 300, dikasih limit. Lebih menarik lagi nggak? Jadi dapat diskon tambahan yang hari ini, besok 350, tetap lebih murah sih dari pasaran. Nah, cara menyampaikannya kebalik, hasilnya bumi dan langit. Kemudian, ini ada 13 cara, Pak. Kemudian yang keempat, harus kena target market yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, makanya sekarang dalam dunia digital ini, Anda bisa keluar tepat target market dalam jumlah yang banyak. Orang yang punya penghasilan sekian, orang yang punya sekian. Bahkan dari marketing itu ada feedback. Anda mau look alike, macam look alike itu ketika Anda marketing toh. Saya mau customer-nya yang 25 sampai umur 50. Ternyata yang beli paling banyak itu 30 sampai 35. Anda mau dana marketing Anda efisien? Mau look alike yang 30 sampai 35? Yang hampir mirip karakternya Anda. Wah, jadi marketingnya lebih tajam. Jadi yang kena target market tapi jumlah yang banyak, one on one susah. Yang kelima ini yang paling jarang dibahas. Ini paling bermanfaat di era pandemi ini. Anda belum laku, penawaran Anda sudah menarik belum? Sudah bisa dipercaya belum? Disampaikan dengan cara yang tepat belum? Kok caranya ini ya enggak laku gitu. Kena target market enggak? Mohon maaf, Anda nawarin Mercy diskon 50%, garansi ATPM 3 tahun gitu ya. Berhadiah kursi pijat 100 jutaan 2, tapi Anda nawarin kepada, mohon maaf lagi gitu ya, pengemis di pinggir jalan ya, menghina. Tapi pengemisnya sudah ikut seminar saya Financial Revolution, dia tahu, dia bisa jadi makelar. Berapa Pak? Mercy 2,4 M ini 1,2 M. Asli Pak, digaransi. Boleh Pak, saya tawar 1,5, boleh nggak? Dia jual lagi ya? Jual lagi, tawar lebih tinggi, jual lagi. Itu kan bisa tuh. Jadi Anda jadi makelar aja bisa. Nggak punya duit tetap bisa beli. Tapi kalau luput target market, bisa. Tapi harus edukasi. Nah, yang kelima nih yang paling jarang dibahas. Yang saat era-era pandemi ini sangat-sangat penting. Era-era pandemi, orang gimana jawabannya? Mau beli apa? Entar sok. Hari ini coba, kalau saya salah tahun dilalat. Deposito di atas 5 miliar naik berapa? 1.100 triliun. Data LPS Pak gitu ya. Nambah naik 49%. Jumlah rekeningnya tetap 108.000. Nah, mereka enggak beli. Mereka tadinya keluar negeri jadi enggak keluar negeri. Tadinya beli mobil jadi enggak beli mobil. Tadinya mau apa jadi enggak beli. Jadi duitnya. Lah, bagaimana kita membuat mereka mau beli? Ini yang kelima. Hukum keterbatasan. Kalau ada hukum keterbatasan, kayak tadi misalnya, Anda nawarin, Pak, mau empek-empek. Itu menurut saya telanjang. Tapi lumayan Anda sudah berani, itu lebih baik daripada Anda diem. Kalau diem kan aliran kebatinan. Beli. Enggak beli loh, emangnya orang lain ahli kebatinan semua. Enggak. Jadi Anda harus berani keluar-keluar, terus dites dan ukur mana yang bagus di ini, tapi balik lagi ada limitnya.
ketika saya WA, nah rata-rata orang WA sekarang kan WA belas jualan. Boleh nggak? Boleh. Kalau Anda punya perbedaan dramatis. Masker misalnya, ada perbedaan dramatis. Pak ini ada serongan sini, ada sedotnya nih. Saya beli. Karena tidak ada perbedaan, tidak ada beda dengan maskernya orang lain. Pak, yang itu ada serat silvernya, Pak. Jadi kalau dipegang gini, virusnya mati. Ini ada perbedaan. Di blast gitu aja saya beli. Di blast gitu aja saya beli. Tapi kalau sama-sama masker, sobat gitu loh. Nah, perbedaan dramatis sangat penting. Anda mulailah dengan inovasi, terus marketing itu mulai diukur, tes dan ukur, tes ukur, plus tadi Pak, jadi ketika kita mau WA, marketing melalui WA, banyak orang ngeblas orang saya. Tapi kalau saya sapa beda. Selamat siang Pak Frans, beda nggak? Iya beda. Personalize ya Pak. Personalize, dan kalau misalnya satu grup, misalnya grup dari staf ahli, istilahnya untuk pengawasan pajak, misalnya begitu. Kapan saya diangkat? Ini boleh juga. Tapi misalnya seperti itu, sama-sama grup gitu ya. Tapi saya belum kenal sama Pak Frans. Langsung saya tawarin, Pak, masker. Ya enggak enak. Tapi kalau saya selamat siang Pak Frans, saya tong disebaringin satu grup di pengawasan pajak Pak. Salam kenal, karena saya percaya bahwa silaturahmi itu memperbesar rezeki dan memperpanjang usia. Saya doain ya, semoga Pak Frans sejahtera, makmur secara materi yang halal, kemudian yang kedua sehat panjang umur, damai di hati dan damai di pikiran. Amin Pak ya. Amin. Amin. Nah itu kan dijawab toh. Begitu amin, jangan jualan dulu. Itu lo belum apa-apa. Jualan terus, ya angel itu. Setelah amin, terus kemudian mulai WA kedua gimana? Selamat siang Pak. Ini ada video humor yang siapa tahu mencerahkan siangnya Pak Frans. Nah itu kan seneng toh. Ini Pak saya kirim ya. Oke. Terus kemudian besok ada cerita Pak yang menyentuh hati. Setelah 3. Yang keempat mulai, oh ya Pak, jadi ini Pak Frans, jadi kami punya produk, istri saya baru membuat jadi empek-empek yang ada daging patinnya, ikan patin jadi ikan salmon. Biasanya salmon tuh harganya sekian Pak, tapi ini khusus untuk kalangan sendiri Pak, kita jual lebih murah dan 100% money back garanti. Dan bagi 10 yang pertama Pak, kami gratis ongkir. Ada limitnya, ada perbedaan dramatis, ada 100% money back garanti. Jadi ya inilah yang membuat penawaran itu jadi lebih menarik daripada menurut saya gundulan gitu loh. Komplit sekali nih dari Bapak. Dan selain teori, Bapak juga praktek kan ya, tadi punya usaha laundry, punya usaha properti, jadi komplit jadi semuanya. Nah sekarang ini Pak, pembahasan mengenai Dijen Pajak nih Pak. Ini mungkin kalau orang dengar pajak kan kayaknya rasanya males nih, jadi apa gitu. Tapi saya pengen mungkin ada tips dari Bapak, kalau misalnya bagaimana sih Direktur Jenderal Pajak itu supaya bisa lebih kenal tapi dengan nuansa yang lebih lebih baik dan juga keren, tidak ini luar biasa nih Pak Frans, ini luar biasa. Supaya dikenal dengan nuansa lebih baik, tetapi juga membuat orang tetap aktif bayar pajak, inisiatif bayar pajak. Nice. Jadi dari pengalaman saya itu kan dulu itu di bidang audit juga Pak. Jadi waktu saya kerja di bank, terus kemudian saya itu masuk sebagai namanya tim pembenahan. Maunya pembenahan itu jadi bukan nyari salah terus dihukum. Jadi dibetulin supaya benar. Nah, supaya pajak ini jadi nuansanya lebih bersahabat, tetapi juga orang-orang tetap jadi inisiatif bayar pajak, Pak. Itu kan kombinasi antara jadi gini loh, Pak. Jadi antara kita membantu kan nuansanya baik. Mengampuni nuansanya baik. Dengan mendesis, Pak. Pokoknya mendesis itu kalau ular tuh nggak usah digigit, Pak. Didesisin aja sudah orang ngeri-ngeri kok gitu loh ya. Nah, kalau saya jadi di pengawasan pajak atau saya di pajak, mohon maaf, saya lakukan gitu loh ya, supaya orang tertib. Ada beberapa Pak ini. Orang tidak bayar itu satu karena tidak tahu, tidak mau, dianggap ribet, dianggap membebani, tentu saja kan gitu ya. Terus kemudian tidak mampu. Nah, kita ini caranya ngatasin ada beberapa. Satu adalah kita per klaster, itu namanya kita pengampunan pajak, bukan pengampunan yang seperti hari ini Anda ngaku kurang bayar, Anda bayar gini, enggak. Tapi kita pengampunan bagi-bagi orang-orang yang Anda tidak tahu, Anda orang yang tidak mampu, kita akan bantu. Misalnya, klaster kayak tadi. Misalnya, nah kalau UMKM nanti UMKM marah-marah, tapi ya boleh tahu contoh gitu loh ya. Ya, contoh aja Pak, contoh. Contoh misalnya restoran gitu ya, restoran lah, semua restoran kita undang. Termasuk yang sudah buka tapi belum lapor pajak kita undang. Kita undang teman-teman, kami ada program untuk pendidikan dan pengampunan pajak. Pendidikan kan senang, pengampunan kan senang, betul ya? Iya. Nah, tapi bawahnya ada mendesis. Bagi Anda yang tidak datang,
nanti kami akan utamakan periksa duluan. Kira-kira datang nggak? Ya, datang. Datang. Dan pada waktu itu kita ada pengampunan kok. Selama 6 bulan ini, kamu salah apapun masa lalu kita akan ampuni. Lo kan baik toh kita. Tapi setelah 6 bulan, ya mohon maaf, kami tidak ampuni. Jadi hari ini itu kan, kalau kita seperti itu, kira-kira orang datang nggak? Mau nggak mau datang. Karena Anda mendesis. Nanti kalau Anda tidak datang, kami utamakan untuk diperiksa yang pertama. Mendesis toh. Nah, tapi kembali begitu datang, ya kita ampuni sungguh. Selama 6 bulan ini ya, pembukuan tuh harus begini. Bayar pajak itu kalau yang gini itu kena PPN, yang gini enggak, yang gini begini. Terus kemudian, jadi program ini tuh untuk per cluster. Misalnya Anda developer semua. Dulu kan sudah mulai per cluster. Cuma kan diancam doang kan gitu ya. Disurati, diancam, diginiin, diperiksa, disalik salah untuk dihukum. Kalau itu kan enggak enak. Hari ini kalau saya salah tolong diralat. Yang punya NPWP dengan yang tidak punya NPWP kira-kira banyak mana? Yang nggak punya. Yang NPWP yang lapor sama yang nggak lapor banyak mana? Yang nggak laporan. Yang nggak lapor. Sekarang yang lapor sama yang bayar banyak mana? Banyak yang nggak bayar. Loh, berarti kan gini toh. Tapi kan dari pajak kan sibuk istilahnya berburu di kebun binatang. Ya enak dong, kebun binatang kan paling enak. Padahal di luar sana kan masih banyak. Nah ini kita suratin dengan cara seperti itu. Surat disuratin, mohon maaf lo ya, jadi kami tetap ada pengampunan. Selama bulan ini sampai bulan ini, ayo kita terima konsultasi dan kami akan periksa. Tetap kami akan periksa. Yang Anda datang kami periksa, yang tidak datang tidak akan kami periksa, tapi periksa setelah 6 bulan ini, tidak ada ampun. Tapi selama 6 bulan, kamu salah apapun saya ampuni. Itu kan baik toh. Saya bina pengampunan, rodok mendesis. Nah, satu itu. Kemudian, itu mendadak yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak mau mendadak jadi mau. Kan gitu toh. Ya sudah jadi mau. Tetapi ada juga yang ceritanya begini. Sometimes ada yang bandel. Nah, ada orang mau bayar pajak itu misalnya satu toko. Kalau ngenain PPN, sebelah enggak? Akibatnya beli di sebelah. Sudah harganya untungnya tipis, mau dinaikin sama PPN, enggak mau, beli sebelah. Nah itu apa? Sebetulnya sudah dipraktekkan di negara-negara maju. Yaitu namanya whistleblower. Jadi kalau Anda melaporkan, Anda dapat hadiah dari dendanya gitu ya. Separuh dari denda itu untuk whistleblower. Yang lapor pertama dapat separuh dari separuh. Misalnya dendanya 1 miliar, 500 juta untuk whistleblower. Kalau yang lapor 1 orang, ya 500 juta untuk whistleblowernya. Dan whistleblower ditutup namanya. Nah, yang lapor 10 Pak. Yang pertama dapat 250 juta atau 50% dari dendanya tadi kan 1 M. 500 juta dipotong dulu 25%. 50%-nya dari 50% untuk yang pertama. Sisanya dibagi rata untuk yang berikutnya, yang lapor sama. Nah, whistleblower ya akan membuat orang jadi tadi. Nah, kalau saya lapor sana, enggak lapor, saya susah hidup. Mending tak laporin kamu, saya dapat pajak. Saya dapat juga. Dan kemudian berikutnya, nah ya ada beberapa tidak banyak Pak No. Jadi kalau benar-benar sudah kena dalam arti dia tidak mampu, ya memang ada faktor sih, teman-teman itu sudah usia juga. Jadi suruh bayar segini, ya wes akhirnya dia ditutup. Jadi maksudnya itu kalau benar-benar tidak mampu, saya tahu sih bisa dinego, tetapi enggak kenapa tidak proaktif. Lah kamu maunya gimana, bisanya gimana gitu loh ya. Jadi kalau nunggu orang yang ngelamar, Pak saya enggak mampu, saya gini, lah kalau dia memang betul enggak mampu ya dari pajaknya negosiasi nih, kamu mampunya gimana. Jadi ada program-program istilahnya, ya wes gimana daripada. Kan saya tahu sih ada yang diajarin bahwa dari pajak itu kan tidak boleh memotong angsanya. Ada boleh memotong. Lah telurnya dipotong angsanya enggak bertelur lagi, enggak bayar lagi kan gitu loh ya. Tapi ada beberapa yang belum sampai ke bawah yang berita-berita ini. Jadi perlu ini. Jadi untuk tahu dan mampu serta yang mau tadi dengan program pemeriksaan yang mendesis dan membina dan mengampuni. Terus kemudian ada whistleblower. Mestinya pajak ini, ya kan kita sudah mengampuni loh. Nuansanya kan baik, akrab. Dan tantangan hari ini, ketika orang mau nanya, pada takut. Jadi ketika nanya, Pak, nanti malah diperiksa. Loh lah kan gimana? Jadi ada yang bagian nanya, yang enggak bakalan meriksa. Anda boleh totally. Jadi kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda untuk tiap segmen dan tiap sektor gitu Pak ya? Setiap sektor, ya. Jadi periksa setiap sektor, setiap daerah. Daerah nih, misalnya di Sragen, orang Sragen marah sama saya. Ya, gara-gara Bapak Sragen sekarang diperiksa. Tapi kembali lagi ya, makanya saya waktu itu rodok heran begitu Pak No ya. Jadi, kalau saya
dipilih sebagai pembayar pajak terbaik itu, nah yang bayar berapa? Ternyata 100. Di Banten tuh 11 juta orang, Pak. 11 juta. Nah, tapi ternyata begitu saya lihat laporannya gitu. Oh, yang punya NPWP sekian, yang lapor sekian, tapi yang bayar sekian. Jadi loh, berarti yang bayar cuma sedikit banget tuh nih. Menarik Pak. Padahal negara perlu loh untuk bangun, untuk ngobatin COVID, untuk begini. Wow, banyak sekali Pak keperluannya kita memang untuk ini. Makasih banyak nih Pak Tung. Saya banyak dapat pencerahan juga nih dari Pak Tung terkait dengan bagaimana memasarkan suatu produk. Bahkan sebelum memasarkan produk, produknya harus kuat dulu brandingnya dan lain sebagainya. Dan juga tadi masukan Bapak tentang pajak ya Pak. Mungkin bisa jadi masukan juga buat kita semua. Dan saya rasa bermanfaat juga buat yang mendengarkan. Dan terima kasih banyak Pak Tung atas masukan-masukannya, sangat bermanfaat. Dan saya yakin bermanfaat juga buat yang mendengarkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi Pak ya. Salam sehat selalu Pak Tung. Terima kasih.